Halo, halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh dimanapun Anda berada. Join lagi bersama Apple OG3 membahas topik-topik yang menarik. Ya, live Apple OG3 diadakan jam-jam segini ya. Jam begini saya biasanya live. Tapi hari apa live? Belum tahu. Oke. Nah, topik pada hari ini adalah eh, kesalahpahaman atas ajaran Kristen. Ya, banyak orang memikir Kristen itu seperti ini, Kristen itu seperti gitu, eh, sama aja sih agamanya. Agamanya semua sama, cuma beda Tuhannya saja. Ya, banyak orang pemahamannya seperti begitu, tapi pada hari ini saya mau kupas pelan-pelan, bahas pelan-pelan, karena apa yang Anda pahami selama ini tentang kekristenan mungkin saja salah. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita berada di track yang benar sebagai seorang Kristen atau calon Kristen? Nah, hari ini namanya menjadi seorang Kristen itu sudah hal yang lumrah ya. Cukup banyak, bukan cukup banyak ya, banyak ya yang orang sudah mau menerima Yesus sebagai juru selamat, dan juga banyak juga yang akhirnya mulai terbuka pada agama Kristen, ya, termasuk artis-artis ya, artis-artis sudah banyak yang berani berani mengikrarkan iman mereka di sosial media, di hadapan banyak orang. Ya, kenapa terjadi fenomena seperti itu? Ya, karena ini sudah zaman modern, informasi sangat cepat berlalu, sangat cepat ya penyampaian informasinya, sehingga banyak berita-berita itu lebih cepat tersebarnya. Ini sangat menguntungkan juga ya bagi agama Kristen, yaitu sebagai agama misi, di mana Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Nah, pada hari ini salah satu medianya untuk mengabarkan tentang Yesus, mengabarkan tentang Injil adalah dengan cara live seperti ini. Nah, tapi begitu orang mendengar tentang Yesus, mendengar tentang Injil, mungkin saja mereka tertarik dan mau menjadi seorang Kristen, tapi yang saya lihat banyak orang yang masih salah paham atas ajaran Kristen. Wah, kok bisa salah paham? Kalau salah paham, eh, berarti salah dong kalau dia tanda kutip pindah agama. Belum paham tapi sudah pindah. Nah, gimana tuh? Nah, saya ada parameter untuk kita coba. Ya, apakah Anda memiliki motivasi yang benar ketika memilih menjadi pengikut Yesus? Nah, di sini kita uji dengan 3 ya. Ini diambil dari bukunya John Piper. Saya baru saja belajar ya. Jadi untuk contoh-contohnya mungkin belum banyak, tapi pemahaman atau sudut pandang ini sangat-sangat bagus.
sangat bagus. Karena melalui ujian ini, kita bisa mengoreksi diri kita sendiri, baik pada masa sekarang, termasuk di masa depannya. Halo semua, selamat bergabung. Ya, bagaimana dengan ujian ini? Apa maksudnya ujian? Fear atau ketakutan, ujian dengan pride. Pride ini kebanggaan atau angkuh, dan bisa saja menuju ke kesombongan. Dan bagaimana dengan gain? Gain ini mendapatkan sesuatu ya, mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Jadi dia lebih ke arah egois. Selamat bergabung. Ya, kita masuk di satu pemahaman yang universal. Satu pemahaman universal yaitu ketika seseorang memilih beragama, itu cara pandangnya universal dengan mengira semua agama itu sama. Cuma hanya Tuhannya saja yang berbeda. Selamat datang, selamat bergabung. Ya, pemahaman yang pertama adalah yang kita bisa lihat, saya mengikuti Tuhan itu karena rasanya nyaman. Nah, ini salah satu contoh ya. Saya mengikuti Tuhan yang ini karena saya merasa nyaman dengan Tuhan ini. Apakah itu benar atau salah? Ya, kita uji dengan yang tiga ini, fear, pride, dan gain. Nah, misalnya ini karena dia memilih Tuhan Kristen misalnya, saya mau mengikuti Yesus karena saya merasa nyaman ketika menjadi seorang Kristen. Nah, kita uji dengan fear atau dengan ketakutan. Bagaimana jika Anda memilih agama Kristen? Itu apakah ada motivasi akan ketakutan? Nah, ketakutan seperti apa yang bisa muncul? Misalnya, saya takut hidup saya tidak nyaman ke depannya, sehingga saya mencari yang nyaman-nyaman saja. Nah, ini adalah dorongan atas ketakutan atau fear. Halo, selamat malam. Nah, bagaimana dengan pride atau keangkuhan atau kesombongan? Saya saya menerima Yesus menjadi juru selamat karena saya sombong, karena saya angkuh. Itu contohnya gimana ya? Contohnya misalnya saya lihat teman-teman saya banyak yang menjadi orang Kristen, yang kaya-kaya ya misalnya. Yang kaya-kaya itu banyak menjadi orang Kristen. Nah, karena saya ini seorang sombong, makanya saya ikut-ikutan menjadi orang Kristen. Nah, di situ ada satu kebanggaan saya bisa masuk dalam komunitas orang-orang kaya. Di situ ada kesombongan saya bisa masuk ke lingkungan orang-orang kaya. Nah, ini dia ujian yang keduanya, pride. Nah, ujian yang ketiga adalah gain atau keuntungan. Keuntungan apa yang didapat untuk diri sendiri. Nah, ini mengarahnya menjadi egois. Selamat malam, selamat bergabung semuanya dimanapun Anda berada. Hari ini kita santai saja ya. Jika ada mau bertanya, ada yang mau bergabung silahkan, boleh ya. Tapi jangan banyak-banyak ya yang naik, supaya komunikasinya bisa lebih bagus. Oke, selanjutnya bagaimana seseorang jika dia menjadi Kristen, karena ada satu keuntungan
yang dia kejar. Nah, misalnya, wah, ada gebetan nih. Wah, si Ali itu ganteng banget ini. Tapi si Ali itu dia cuma mau pacaran dengan orang Kristen. Ya, mau tidak mau saya jadi orang Kristen. Begitu saya menjadi orang Kristen, saya mendapat keuntungan yaitu bisa dekat dengan Ali. Halo, selamat malam, selamat bergabung. Nah, ini yang ketiga, kita uji dengan gain atau keuntungan. Apakah masuk di agama Kristen itu untuk mendapatkan keuntungan? Ya, hampir sama dengan contoh yang tadi ya, Pride ya. Pride dia mau masuk ke dalam komunitas yang keren misalnya ya, komunitas yang keren. Nah, itu dia dapat satu kepuasan, dia dapat satu yang merasa dia menguntungkan, sehingga ini mengarah ke egoisnya, mengarah ke diri sendirinya. Nah, dari tiga ujian itu, ketakutan, pride, keangkuhan, dan gain, keuntungan, ini semua berkaitan. Dan jika masuk salah satu dari ini yang jawabannya ya, Anda bermasalah dengan ajaran Kristen. Anda bermasalah dengan pemahaman apa yang dibawa oleh ajaran Kristen. Benar bermasalah, ya. Jadi bagaimana dong parameter yang benar? Parameter yang benar itu adalah kita bukan eh, mengambil atau memilih sesuatu itu bukan karena ketakutan. No, bukan. Kita memilih sesuatu itu juga bukan karena keangkuhan kita. Salah juga. Dan kita memilih sesuatu bukan juga untuk keuntungan diri sendiri kita. Salah. Jadi yang benar apa? Yang benar adalah, halo, selamat malam, selamat bergabung. Yang benar adalah bukan ketiganya, tetapi kita memilih karena itu benar. Karena itu benar. Yang pertama, masih ada yang kedua. Yang kedua adalah, sorry ya saya tidak tulis di sini ya, biar tidak spoiler. Yang kedua adalah, saya memilih keputusan itu karena saya ingin memuliakan Tuhannya. Nah, ini karena kita memilih sesuatu yang benar dan kita mau memuliakan Tuhan. Nah, ini memuliakan Tuhan akan bertentangan semua dengan yang ketiga di atas tadi, khususnya yang di gain atau keuntungan itu. Jadi, saya masuk menjadi Kristen itu bukan karena keuntungan pribadi saya, tapi itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini sangat bertentangan ya, sangat bertentangan. Nah, ada satu dari komentar orang non-Kristen, pernah saya ketemu ya, dia bukan ketemu, maksudnya saya lihat postingannya. Nah, dia mengatakan begini, wah, kalau Tuhan itu bisa menjadi manusia, ini dunia bakal kacau. Wah, kok bisa begitu? Kok bisa kacau? Saya ulang ya pertanyaannya. Kentang, tolong dong. Ya, kenapa? Tolong kamu jadi non-Kristennya. Oke, oke. Dia ngomong apa tadi? Oh ya, saya ingat. Jadi dia ngomongnya, kalau Tuhan menjadi manusia, itu dunia bakal kacau. Wah, kok gitu sih Kentang? Iya, coba bayangkan saja ya, misalnya nih Tuhan turun jadi manusia. Semua orang liatin dong. Pasti semua orang datang minta-minta kepada Tuhan. Tuhan minta ini dong, Tuhan minta itu dong. Oh, begitu ya maksudnya kacau ya. Iyalah, jadi Tuhan nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia harus melayani orang-orang yang meminta kepadanya. Nah, yuk kita uji dengan yang tiga itu tadi. Fear, pride, atau gain. Ketakutan, keangkuhan, atau kesombongan.
Lebih cocok yang mana kira-kira nih teman-teman? Kalau orang bertemu Tuhan seperti gitu, persis kayak di VT. Iya, iya mungkin VT yang mana ya? Saya lupa ya. Sudah cukup lama sih berminggu-minggu saya lihat VT-nya itu. Terima kasih Om Patrick ya. Saya juga sudah follow dan oke oke postingannya oke ya. Saya suka. Halo, selamat malam. Selamat bergabung. Ya, jadi diulang lagi deh Kentang. Ya, diulang lagi. Begini, kalau Tuhan jadi manusia itu kacau dong dunia karena semua orang datang minta-minta sama Tuhan. Nah, itu akan masuk di ujian keuntungan atau egoistik. Melalui ujian ini, pemahaman itu sudah batal, batal 100% batal. Soalnya kenapa? Karena dia bertemu Tuhan untuk keuntungannya saya pekerjaan. Nah, pekerjaan itu eh, keuntungannya siapa? Keuntungan untuk Tuhan, keuntungan untuk orang lain, atau keuntungan diri sendiri? Nah, di sini dia sulit lolos dari ujian keuntungan atau egoistik ini. Halo, selamat malam, selamat bergabung. Karena saya sudah reply ya, saya reply. Saya lupa deh VT atau komen ya. Jadi saya reply, wah kalau begini ini sih sama saja dengan uh, uh, Genie in the Bottle, apa tuh Aladdin, sama dengan Aladdin, lampu ajaib, atau yang lebih modern lagi ada film namanya Wish Dragon, film animasi juga ya, Wish Dragon. Jadi manusia datang kepada Tuhan karena ada maunya, karena keuntungan diri sendiri, karena egois. Ini berarti pemahamannya sudah salah. Sorry, di Kristen tidak seperti gitu. Kalau Anda sebagai calon Kristen mau masuk Kristen supaya mendapatkan kekayaan misalnya ya, itu sudah motivasi yang salah. Nah, motivasi yang benar seperti gimana? Kita mengikuti Tuhan Yesus bukan karena keuntungan diri kita sendiri, tapi karena itu sesuatu yang benar. Yang pertama ya, karena itu sesuatu yang benar. Jadi ya Tuhan turun dalam rupa Yesus. Ini Yesus ini sudah di depan mata, Anda sudah lihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Terus apa kamu minta? Minta duit. Ya, ya, aduh. Ini satu kebenaran di depan mata Anda bahwa Tuhan yang benar ini adalah Yesus. Ini adalah kebenarannya. Jadi tiba-tiba ada yang bilang, ah jangan deh ikut Yesus deh, aturannya sulit. Kita ikut eh, Tuhan Tuhan Raja Pisang saja deh. Kalau Raja Pisang ini dia ajarannya kita bisa makan pisang setiap hari. Kan pisang enak tuh. Nah, lebih baik ikutin ini aturannya si Tuhan Raja Pisang. Karena aturannya lebih enak daripada ngikutin Yesus harus pikul salib. Nah, ini yang di depan mata sudah ada yang benarnya, tapi mau mengikuti yang sesuatu yang baru muncul di pikiran saya ya beberapa detik yang lalu, yaitu Tuhan yang palsu, Tuhan Raja Pisang. Nah, ini jelas salah karena kita mengikuti seseorang karena kita mengikuti Tuhan Yesus karena itu benar. Tuhan Yesus adalah satu kebenaran. Kalau ada yang pernah lihat di Cross Examine juga, itu Frank Turek ya. Frank Turek ada sering ke kampus-kampus, dia bawa seminar dan dia buka tanya jawab. Dia buka tanya jawab. Halo, selamat malam, selamat bergabung.
dia buka tanya jawab, ada seorang ateis nanyain Frank Turek. Dia tanya, begini-begini, kamu betul ya percaya Tuhan ada? Nah, Frank Turek ini memang sudah master ya dalam apologetika. Jadi dia merasakan ini orang bukan keberatannya di situ. Jadi dia interupsi pertanyaannya dan dia menanyakan ke penanyanya. Dia tanya, tunggu. Misalnya, kalau saya bisa memberikan bukti bahwa Tuhan itu beneran ada, apa kamu akan memilih untuk mempercayai Tuhan tersebut? Nah, ajaibnya orang ini menjawab, belum tentu. Wah, kok belum tentu? Turek tanya, dia ngulang lagi pertanyaannya. Begini, pertanyaan saya, jika ternyata apa yang saya katakan bahwa Tuhan ini terbukti benar, apakah kamu mau mengikuti Tuhan ini? Dia bilang, ya nanti saya lihat-lihat, pikir-pikir dulu. Oh, kamu mau pikir apa? Ya saya harus lihat dia punya perintah-perintah apa. Halo, selamat bergabung, El Barak. Itu lagi ping ya. Oke, lanjut sedikit ya. Jadi si ateisnya bilang, tunggu saya lihat dulu aturan-aturannya apa. Aturan-aturannya apa? Frank tanya. "Eh, jadi kalau misalnya aturannya kamu tidak suka, apa kamu tidak mengikuti, jadi batal ya ikutin?" Dia bilang, "Iya." Ini dia contohnya. Memang dia menjawab bukan dengan mencemooh ya, tapi dia menjawab juga dengan serius. Jadi orang ini memilih gain atau keuntungannya. Kalau aturannya tidak cocok dengan saya, walaupun dia benar-benar Tuhan nih, benar-benar Tuhan, apapun yang disampaikannya tentang surga, neraka, keselamatan, dan dosa, saya tidak mau ikutin dia karena aturannya tidak cocok dengan saya. Nah, ini dia termasuk dalam gain atau keuntungan. Ini adalah problem yang sangat salah. Nah, kalau saya melebar lagi dengan motivasi-motivasi lain seseorang menjadi Kristen, ya kebanyakan misalnya ya kesembuhan, eh, ya apakah kesembuhan salah? Eh, Tidak salah ya, tidak salah karena memang betul Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia dapat menyembuhkan orang-orang dan dia sudah melakukannya dan dia sudah terbukti pernah melakukannya. Nah, nggak salah dong orang yang sakit minta disembuhkan dong, nggak salah, benar tidak salah. Nah, tetapi motif Anda ingin disembuhkan ini mesti hati-hati, ini harus hati-hati karena motif Anda ingin disembuhkan ini mesti hati-hati, ini harus hati-hati karena semisal motif Anda ingin disembuhkan ini mesti hati-hati, ini harus hati-hati karena semisal Anda meminta kesembuhan lalu tidak mendapat, tapi misalnya kalau saya sakit dan betul-betul sakit ini saya sangat menderita, saya akan berubah watak saya ya, bisa jadi saya berubah watak saya ingin banget Tuhan menyembuhkan saya. Nah, jadi bagaimana dong kalau orang menjadi Kristen karena pernah disembuhkan oleh Tuhan? Nah, saya puji Tuhan ya, karena Anda sudah sembuh. Nah, tapi saya ingin Anda punya motivasi atau memperbaiki motivasi Anda. Jadi coba deh pikirkan ya, pikirkan saya sembuh bukan karena saya mau sembuh. Nah, itu keuntungan diri sendiri. Tapi saya telah sembuh, berarti Tuhan yang saya ikuti itu Tuhan yang hidup dan Tuhan yang mendengarkan.
mendengarkan doa. Saya tidak mau terlalu banyak bicara di sini karena betul ya, kalau seseorang itu sakit, eee eee, itu emosinya, jiwanya sudah berubah deh, ya. Oke, jadi saya tidak banyak, membahas tentang kesembuhan. Tapi kalau untuk sesuatu yang lebih maruk, misalnya keuangan, bisnis, "Wah, saya ikut Tuhan nih, supaya keuntungan saya berlipat-lipat ganda." Wah, nah sudah, itu total mistake, salah. Anda jangan masuk Kristen karena itu sudah kesalahan dan, bisa jadi satu saat, satu hari ketika keuntungan itu sudah tidak ada, Anda meninggalkan Yesus. Waduh, pembahasannya jadi berat nih. Oke. Oke, kita lanjut lagi untuk, pembahasan berikutnya ya. Tadi, banyak kepada gain, keuntungan, egoistik. Nah, kita, bahas lagi yang lain. Nah, misalnya, saya ikut Tuhan yang ini karena saya takut masuk neraka. Nah, ini dia ujian yang pertama, ketakutan akan masuk neraka. Jadi, seseorang itu memilih, "Wah, saya milih Tuhan ini supaya saya tidak masuk neraka." Apakah itu benar? Ya, sebenarnya benar, tapi jika motivasinya karena takut, ini, berbahaya. Jadi, saya kasih contoh, bapak dengan anak. Bapak dengan anak, bapaknya bilang, "Kamu jangan makan permen pagi-pagi. Kalau kamu makan permen pagi-pagi, saya akan cambuk kamu 5 kali." Nah, ini dari papanya ini sudah tebar ketakutan. Jadi anaknya ini tidak makan permen pagi-pagi karena alasannya adalah dia takut dicambuk 5 kali. Nah, ini adalah satu, latar belakang yang, motivasi yang salah, ya. Karena, sebenarnya bukan itu, tujuannya. Anak-anak jangan makan permen pagi-pagi karena bisa merusak gigi, contohnya ya. Karena kan pagi-pagi habis sikat gigi terus makan permen, jadinya, mulutnya manis. Nah, gigi bisa cepat rusak. Nah, ini adalah, eee, supaya gigi yang sehat, itu motivasinya lebih benar. Jadi kalau anak, dia lihat permen, dia mau makan, dia pikir, "Oh, jangan deh makan permen pagi-pagi deh, nanti, eee, agak siang deh, karena kalau saya makan permen masih pagi sudah makan permen, gigi saya bisa rusak." Nah, ini motivasi yang benar. Tapi kalau dia, "Waduh, jangan makan permen deh karena nanti saya dicambuk." Nah, itu dia muncul dari ketakutannya, fear. Itu satu motivasi yang tidak terlalu benar. Mungkin bisa digabungkan, tapi kalau cuma fear saja itu tidak benar. "Wah, saya ikut Tuhan ini karena saya takut masuk neraka." Bukan, no, no ya, bukan seperti gitu. Saya ngikut Tuhan ini karena Dia benar, karena memang Dia Tuhan yang benar. Itu dia, motivasi yang seharusnya. Ya kalau Dia Tuhan yang salah jangan diikutilah, tapi karena Dia memang Tuhan yang benar-benar hidup, ya kita ikuti Tuhan yang benar-benar hidup itu, Tuhan yang benar, dan kita, mengikutinya demi memuliakan namanya. Itu dia contoh ujian dalam ketakutan. Halo, selamat malam, selamat bergabung. Jika teman-teman ada yang mau, bergabung juga, mau bertanya silahkan ya, saya open, boleh.
kita ngobrol-ngobrol malam-malam ini? Boleh. Oke, yang terakhir tadi sudah ya ujian gain dan ujian dengan fear. Gain untuk keuntungan atau egoistik diri sendiri, dan fear karena ketakutan. Lalu ada ujian yang di tengah ya. Sorry ini urutannya kebalik-balik. Nah, urutan yang ketiga ini adalah pride atau untuk keangkuhan atau kesombongan atau harga diri deh, untuk harga diri. Halo, selamat bergabung. Jadi untuk harga diri, contoh si bapak dengan si anak lagi. Bentar ya. Oke, contoh lagi si anak dengan si bapak. Si bapaknya berpesan kepada anaknya, kamu harus belajar yang pintar. Kalau kamu belajar yang pintar, maka kamu mendapat nilai yang bagus. Kalau nilaimu bagus, bapakmu eh, akan menjadi senang dan tidak malu terhadap saudara-saudara yang lain. Waduh, kedengarannya bagaimana? Benar atau salah itu motivasi seperti gitu? Nah, anak, kamu belajar supaya bapakmu tidak malu. Mana? Kedengarannya benar ya? Kalau anak pintar ya orang tua dipuji-puji. Wah, anak siapa tuh? Pintar banget. Wah, lucu. Anak itu pintar nih. Oh, itu bapaknya itu. Wah, oh itu ya bapaknya. Wah, kirain selama ini bapaknya itu diam-diam, ternyata hebat juga ya anaknya. Waduh. Nah, ini dia contoh ujian dengan pride atau keangkuhan, kesombongan, atau harga diri. Nah, ini adalah satu motivasi yang salah juga. Salah kenapa? Lebih baik jangan saya bilang salah deh, lebih baik tidak benar atau tidak cocok ya. Karena yang benar adalah anak belajar untuk masa depannya dia. Halo, selamat malam, selamat bergabung. Anak belajar untuk masa depannya dia, bukan agar orang tuanya memang kalau kalau masa depan anak cerah ya orang tuanya otomatis tidak malu, benar. Tapi anak ini akan jadi bingung, "Oh, ternyata selama ini saya belajar demi bapak saya tidak malu. Oh, selama ini saya les piano supaya bapak saya bangga punya anak yang pintar main piano. Bapaknya nggak tahu main piano, anaknya pintar main piano, bangga dong orang tuanya." Wah, ini motivasi yang kurang tepat deh. Kalau saya bilang bahasakan kurang tepat. Pride itu bukan tujuan utama. Nah, sama ya, jadi orang Kristen juga seperti itu. Saya pergi ke gereja deh, supaya saya bisa menyenangkan orang tua saya. Eh, Menyenangkan orang tua atau menyenangkan Tuhan? Pertanyaannya kan begitu. Saya pergi gereja karena eh, kalau untuk diri sendiri deh, misalnya saya pergi ke gereja supaya saya bisa dilihat sama orang bahwa saya ini orang yang saleh, saya ini orang yang baik, nggak pernah bolos pergi gereja. Nah, bisa juga itu untuk pride atau keangkuhannya, untuk kesombongannya sendiri. Ini adalah satu motivasi yang kurang tepat, tidak benar ya. Nah, jadi untuk apa kita ke gereja? Untuk apa kita untuk apa kita belajar? Nah, kembali lagi yang tadi itu ya, adalah karena itu sesuatu hal yang benar. Kita
harus rajin belajar, anak harus rajin belajar, karena itu sesuatu yang benar untuk dilakukan. Untuk ya itu, sesuatu yang benar yang dilakukan, kita datang ke gereja, berkumpul bersama-sama saudara seiman, itu adalah satu hal yang benar. Dan kedua, motivasinya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi bukan, nama sendiri, bukan agar kita dilihat sebagai, "Oh, ini orangnya saleh nih, lihat nih dia, nggak pernah bolos gereja, bukan cuma hari Minggu, hari lain juga datang latihan di gereja, persekutuan. Jadi tiap hari pergi gereja tiap hari. Wah, kelihatannya orang ini saleh, kelihatannya orang ini baik." Nah, ini akan dibantah oleh motivasi saya melakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Halo, selamat bergabung semuanya. Nah, ini, adalah, ujian-ujiannya, 3 ini ya. Diuji dengan fear, ketakutan, diuji dengan pride, keangkuhan atau kesombongan, dan terakhir diuji dengan gain atau keuntungan pribadi atau egois. Jika salah satunya ini ada dalam motivasi Anda, hati-hati, pemahaman Anda bermasalah. Motivasi yang benar adalah saya melakukan ini karena itu benar. Kedua, saya melakukan ini demi memuliakan nama Tuhan. Ya, kira-kira, sharing saya untuk, eee, apa yang saya sudah pelajari ini ya. Jadi ini bukan bukan hasil pemikiran saya ya, ini adalah hasil dari, apa yang saya pelajari. Kalau bisa, kalau mau lebih dalam ini ada di bukunya John Piper, judulnya, aduh saya lupa lagi judulnya, tapi pengarangnya John Piper. Nah, ini dia membahas tentang ini, dia membaginya lagi ya, ini saya sederhanakan, dia membaginya lagi menjadi, legalistik untuk orang yang beragama dan orang yang non beragama atau lebih ke liberalis. Yang mana yang benar? Yang benar itu adalah ajaran gospel, ajaran dari Injil. Kita melakukan semuanya, segala sesuatunya, bukan karena ketakutan, bukan karena keangkuhan atau kesombongan diri sendiri, dan juga bukan untuk keuntungan pribadi. Tapi kita melakukan semua ini karena ini adalah sesuatu yang benar, dan kita melakukan semua ini karena untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, ini apa yang diajarkan oleh John Piper. Walaupun pelajaran ini masih baru ya, oke, sekarang sisa kurang lebih 15 menit lagi saya live. Jadi, masuk dalam sharing saya pribadi. Jadi walaupun apa yang saya belajar ini masih baru ya, termasuk baru ya, baru berapa, 2 minggu ya, 3 minggu ya. Tapi, ternyata apa yang diajarkan ini sudah berdampak pada saya lebih lama lagi, sudah jauh jauh lama sekali. Nah, bagaimana saya, mendapatkannya lebih dulu sebelum belajar? Ya dari pengalaman. Nah, pengalaman pertama saya, ya saya cepat sadar ketika ada satu hal yang saya ingin sekali, terus saya minta-minta terus sama Tuhan. "Tuhan, mohon dong kalau bisa begini-begini, kalau bisa gini-gini." Itu saya doakan terus. "Halo, selamat malam, selamat bergabung." Saya doakan terus, dan bagaimana jawaban Tuhan? Tuhan, eee, masih pending jawabannya. Belum jawab ya, belum jawab tidak. Ya, ini sesuatu yang tidak ada belum ada batas waktunya ya. Jadi
saya sempat berpikir, loh, Tuhan kan bilang, "Ketuklah, maka pintu akan dibuka." Ini saya sudah ketuk nih selama bertahun-tahun nih, wah pintunya nggak dibuka-buka. Nah, saya pikir kembali, kenapa ya kok begini ya? Kok bisa, tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan selama ini? Nah, itu akhirnya saya sadar bahwa apa yang saya minta itu belum tentu bisa memuliakan Tuhan. Jadi saya itu diuji, tidak lulus ujian di nomor 3 itu, yaitu keuntungan pribadi, ya, keuntungan pribadi. Jadi, selama ini saya berdoa benar, benar sekali ya, itu untuk keuntungan pribadi. Nah, pada saat itulah ketika Tuhan tidak menjawab, saya mulai berhenti menjadikan Yesus sebagai lampu jin lampunya Aladin, ya. Tuhan Yesus bukan jin yang mengabulkan seluruh permintaanmu, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia akan menjawab ya, dia akan menjawab tidak, atau dia akan menyuruh kamu tunggu. Halo, selamat bergabung semuanya. Nah, disitulah saya mulai bertobat. Saya bertobat, saya menjadi seorang Kristen yang tidak menjadikan Tuhan saya adalah jin pribadi saya. Gosok-gosok-gosok, keluar jinnya, minta segala sesuatu bisa dikabulkan. No, saya berhenti. Itu bukan ajaran Kristen. Itu kesalahpahaman ajaran Kristen. Di luar sana, agama lain mungkin seperti itu, tapi di Kristen tidak seperti itu. Semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sejak saat itu saya mengubah cara berdoa saya juga mengubah hati saya. Nah, saya meminta hal yang sama, tetapi motivasinya bukan untuk keuntungan pribadi lagi, tapi untuk memuliakan Tuhan. Contoh nih, contohnya saya meminta waktu agar bisa lebih banyak dalam dunia apologetika. Nah, pada saat itu motivasi saya masih salah. Karena apa motivasi saya? Saya ingin membuktikan bahwa diri saya adalah seorang pendebat yang sangat tangguh, pendebat yang "Yo, nggak bisa ngalahin gua, kamu nggak bisa ngalahin saya debat." Nah, lama-lama berpikir, saya melihat, ternyata apa yang saya pahami selama ini, itu ternyata bagian dari pride pride dan gain, keuntungan dan keangkuhan saya. Gini loh, oke lah saya menang debat, tapi untuk apa itu? Untuk apa itu menang debat? Untuk pride-ku, untuk kesombonganku, untuk keangkuhanku, besok-besok saya bilang, "Wah, si Bang ini, wah saya sudah kalahin dia dalam debat. Si Om itu, oh itu juga saya udah beresin itu dalam debat saya itu. Apa gunanya? Apa gunanya gitu menang debat?" Nah, mulai dari saat itu saya mengubah, pemahaman saya, saya ubah hati saya ubah doa saya ingin, tetap berada di dunia dalam apologetika, tetapi saya ingin, tujuan saya berapologetika itu untuk, karena satu ya, hal itu benar, dan kedua, saya ingin dalam dunia apologetika karena itu akan, memuliakan Tuhan. Jadi seluruh berdebat saya ya, masih belajar sih, masih banyak yang bocor-bocor juga sih ya, eee, jadi kalau ada yang komen, saya selalu ingat, saya balas orang ini, saya balas komentarnya ini, saya balas VT-nya orang ini, agar apa? Agar Tuhan dipermuliakan. Sudah itu tujuan saya, itu saja tujuan saya, agar Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, untuk
menang debat, itu saya otomatis sudah nggak pikirkan lagi. Tetapi apa yang di kepala saya adalah taktik bagaimana orang ini bisa, eee, mengenal Injil, mengenal Tuhan Yesus, mengenal siapa Tuhan kita, kekristenan itu seperti apa. Nah, makanya salah satu cara yang saya hindari adalah cara yang menolol-nololkan orang lain ya. "Oh, si ini tolol, si ini tolol." "Loh, bukannya video kamu begitu semua isinya?" Ah, nggak gitu Kentang, itu, beda, nggak itu ada taktiknya, lain kali udah saya bahas, itu ada taktiknya ya. Jadi taktik itu lain kali ya saya bahas. Ya jadi, tujuan saya bukan untuk, tolol-tololin orang lagi. Jadi kalau saya mengatakan, "Ah, kamu bodoh," misalnya ya contoh, "Kamu bodoh, nggak tahu debat, kamu nggak selevel berdebat dengan saya." Nah, dengan kata-kata itu, kita menghadapi seseorang secara psikologis, orang yang kita temani bicara itu, dia dalam pikirannya itu dia sudah siapin, batu bata ya, batu batanya dibawa, semennya disiapkan, terus dia susun deh benteng setinggi-tingginya. Wah, karena kenapa? Karena, orang yang kita ajak debat itu ada pride-nya. Dia ada pride, dia, "Wah, saya sudah lama nih menjadi pendebat, saya nggak mau kalah." Dia juga ada ketakutan, "Waduh, kalau saya kalah ini, saya nanti, pengikut saya, followers saya hilang semua nih. Dia bilang apa ke saya?" Nah, dia juga ada keuntungannya. Nah, kalau saya menang debat nih, wah, orang-orang pasti lihat saya, eee, sebagai pendebat yang hebat. Nah, mungkin followers saya yang bisa semakin banyak, banyak yang bisa kasih saya gift, banyak yang tonton video saya, itu sesuatu yang saya dapatkan. Nah, itu dia pemikirannya dia ketiganya, sehingga dia membuat benteng setinggi-tingginya. Sorry kalau kita berdebat dengan orang, terus orang itu sudah buat benteng setinggi-tingginya, lu mau ngomong apa juga nggak bakal masuk ke kepala orang itu. Kamu beritakan Injil sampai busa-busa pun, Injil itu nggak masuk ke kepalanya. Nah, itu prinsip saya. Makanya kalau saya, berkomunikasi dengan orang, ke kartu ini, saya berkomunikasi dengan orang, saya usahakan agar temboknya itu hancur sehancur-hancurnya dulu. Temboknya yang tinggi jangan dibangun lebih tinggi, tapi saya pelan-pelan buka, pelan-pelan bongkar temboknya. Nah, ketika, tembok pertahanannya itu sudah bisa ditembusi, nah disitulah baru, kita, masukkan kegelisahan-kegelisahan tentang apa yang benar dari kekristenan, apa yang benar dari Tuhan kita. Nah, itulah strategi saya, makanya dalam bio saya tulis, apologis dengan cara sendiri. Saya anti mainstream, nggak ikut-ikutan dengan, kebanyakan cara-cara yang ada berseliweran dari dulu ya, dari YouTube sampai TikTok. Kalau Instagram saya lihat kayaknya nggak banyak perdebatan sih di situ, di Instagram. Nah, tapi, eee, ya itulah, cara yang saya pakai. Apakah cara yang saya pakai ini, salah? Paling benar? Apakah cara yang saya pakai ini, sudah cara yang paling benar? Saya juga tidak mau bilang begitu ya, karena kalau saya lihat sepak terjangnya, teman-teman apologis yang lebih frontal, eee, itu mereka, buahnya ada juga loh. Ada juga orang-orang yang, akhirnya, menerima Tuhan Yesus, ada, dan bukan, tidak sedikit ya, banyak juga. Nah, cara, eee, jadi saya tidak bisa bilang cara saya yang paling benar, cuma ya itu saja, saya mengikuti apa yang menjadi prinsip saya.
Oke, oke. Selamat malam, selamat bergabung. Sisa 4 menit terakhir di live saya. Silakan saya buka tanya jawab. Kalau ada yang mau bergabung, silakan bergabung. Tanya jawab bagaimana sih? Atau mungkin mau sharing ke sharing tentang pemahaman Kristen. Oke, open Q&A. Nah, jadi itulah dia. Dengan ujian ini kita di kekristenan itu punya motivasi yang benar. Harus punya motivasi yang benar. Untuk apa kamu berbuat baik? Saya berbuat baik agar dapat pahala. Kita uji perbuatan baikmu itu dengan yang tiga ini. Apakah mendapatkan pahala itu ketakutan? Bukan ya. Apakah mendapat pahala itu sebuah pride, kesombongan? Bukan juga. Apakah mendapat pahala itu sebuah keuntungan untuk diri sendiri? Ya, berarti ujiannya gagal. Gagal di keuntungan pribadi. Jadi, kamu berbuat baik untuk mendapatkan pahala yang merupakan keuntungan bagi dirimu sendiri. Nah, ini adalah pemahaman yang tidak dianut oleh ajaran Kristen. Berita Injil tidak seperti itu. Kamu berbuat baik karena Tuhan Yesus sudah disalib menggantikan kamu. Tuhan Yesus sudah disalib untuk menebus dosa-dosa kamu. Sehingga kamu itu mendapatkan keselamatan oleh karena anugerahnya. Sehingga ya perbuatan baik apapun yang kamu lakukan itu tidak ada pengaruhnya bagi keselamatan kamu atau ketidakselamatan kamu ketika kamu sudah eh, menerima Yesus, ya. Kamu berbuat baik bukan karena takut, aduh saya berbuat baik deh supaya tidak masuk neraka. Kamu berbuat baik bukan karena sombong, aduh ini orangnya suka membantu nih, masuk berita, masuk di Instagram, jadi viral nih, viral. Seorang Kristen yang suka menderma. No, kamu berbuat baik bukan karena keuntungan diri sendiri. Ya, saya berbuat baik semakin baik agar dosa-dosa yang kemarin saya dihapuskan, kemudian saya bisa masuk surga sendirian, mendapatkan eh, malaikat-malaikat ya yang akan melayani saya. Nah, itu sudah tidak lulus semuanya, tidak lulus satu, tidak lulus dua, tidak lulus tiga. No, Kristen tidak begitu. Anda berbuat baik karena Anda sudah lebih dulu diselamatkan oleh Yesus. Perbuatan baikmu itu adalah sebuah reaksi atas Injil. Sebuah reaksi atas Injil. Nah, sudah berbuat baik, eh, ya, ya kurang lebih seperti gitu. Nah, jadi ini adalah satu guidelines ya. Jika Anda memilih pengen masuk Kristen, ingin menjadi orang Kristen, apapun, termasuk sebenarnya bukan cuma menjadi orang Kristen ya, untuk semua dalam perihal perlakuan Anda, apa yang Anda lakukan, mendidik anak, bekerja, eee, dalam, pekerjaan rumah tangga, eee, melayani orang dalam di gereja, melayani, orang di sosial, bekerja di pemerintahan, di swasta, apapun itu yang Anda lakukan, ujilah dengan 3 ini. Apakah Anda melakukannya dengan karena ketakutan? Apakah Anda melakukannya karena keangkuhan? Atau
Anda melakukannya karena keuntungan diri sendiri. Segera koreksi menjadi motivasi yang benar adalah Anda melakukan ini karena hal ini benar. Anda melakukan ini demi kemuliaan nama Tuhan. Sekian live saya hari ini. Thank you teman-teman yang sudah bergabung. Thank you. Cek dulu. Thank you Bahmet Boela. Thank you Om Patrick. Dan thank you Witono ya sudah bergabung dalam live saya. Live saya mulai sekitar jam-jam begini. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Live saya mulai sekitar jam-jam segini ya. Biasanya juga mulai sekitar 1 jam sebelumnya atau sekarang saya mulainya. Untuk hari apa? Harinya tidak tertentu. Tergantung apakah saya punya kesempatan, waktu, dan apakah saya punya topik tentunya ya. Kalau saya live tanpa topik, ya bingung juga. Nah, yang belum follow Om Patrick, ini akunnya bagus-bagus juga. Saya promosi dulu sedikit ya, Om Patrick ya. VT-VT-nya bagus, banyak pengajaran-pengajaran yang bermanfaat ya. Saya juga nggak sembarang follow akun ya, jadi ada akun-akun Kristen yang barusan yang saya lihat ada yang ngutip hadis palsu, aduh kacau banget ya itu. Yang gitu-gitu saya nggak follow, tapi untuk akun Om Patrick itu saya follow. Thank you semua, sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.